Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi non-jurnalistik yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Taufik Bataya, NIM 93142201. Saya Suci Ramadhani Kamian dengan NIM 93142298. Saya Nanda Armenia Geso dengan NIM 93122201. Saya Intan Tarifis dengan NIM 93142292. Saya Januari dengan NIM 93142227. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Bataya. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan 2 poin atau 2 suap pada materi komunikasi non-jurnalistik. Poin yang pertama yaitu adalah pengertian komunikasi non-jurnalistik. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu isi, pesan, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan non-jurnalistik merupakan kemampuan berkomunikasi secara verbal. Jadi, dapat disebutkan bahwa komunikasi non-jurnalistik merupakan seseorang atau beberapa orang yang berkomunikasi secara verbal. Poin yang kedua itu adalah konflik dalam berkomunikasi. Menurut James Ive Stoner dan Charles Schwannfeld, konflik dalam berkomunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain di dalam permasalahannya. Konflik ini dapat terjadi dalam waktu yang sama, di mana seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak dapat dipenuhi sekaligus. Yang kedua itu adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan ataupun keinginan. Konflik ini sering terjadi di antara 2 orang yang berbeda status ataupun jabatan. Yang ketiga itulah konflik antara individu dan kelompok. Konflik antara individu dan kelompok adalah konflik yang dapat terjadi di mana individu merasa konfrontasi dengan kelompok tertentu atau kelompok merasa konfrontasi dengan individu tertentu. Konflik ini dapat terjadi karena perbedaan nilai, norma, tujuan, kepentingan atau persepsi antara individu dan kelompok. Yang keempat adalah konflik antara kelompok. Konflik antara kelompok adalah konflik yang terjadi antara 2 kelompok atau lebih yang memiliki perbedaan nilai, norma, tujuan, atau kepentingan. Konflik ini dapat timbul di antara kelompok yang berbeda agama, suku, ras, etnis, gender, atau bahkan kelompok yang berbeda di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kelima yaitu konflik antara organisasi. Konflik antar organisasi adalah konflik yang terjadi antara 2 organisasi atau lebih yang dapat melibatkan persaingan antar sumber daya dan pasar. Konflik ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik antara perusahaan dalam satu industri atau antar organisasi yang berbeda dengan industri yang berbeda. Mungkin itu dari saya. Untuk sebab lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Suci Ramadhani Kamian. Saya Suci Ramadhani Kamian sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai konflik dalam berkomunikasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Langsung saja pada poin pertama dalam konflik berkomunikasi yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri, di mana konflik intrapersonal terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Konflik intrapersonal adalah bagian daripada proses pertentangan yang terjadi di dalam individu sendiri tanpa melibatkan orang lain di dalam permasalahannya. Poin kedua dari konflik berkomunikasi yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini terjadi antara 2 orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Dan poin terakhir yakni konflik organisasi.
Dalam konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara kedua atau lebih anggotaan atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. Baik, kita masuk pada pengertian negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi secara non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Robbins tahun 2003 mengartikan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Sedangkan menurut Jack Ma tahun 2005, pengertian negosiasi adalah suatu proses yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut mulanya memiliki pemikiran yang berbeda, sampai akhirnya semua pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu proses komunikasi dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan proses timbal balik yang melibatkan pertukaran antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan semua pihak. Baik, selanjutnya kita masuk pada karakteristik negosiasi. Negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan. 2. Memiliki ancaman terjadi, atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi, mulai dari awal sampai akhir terjadinya kesepakatan dalam negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran, sesuatu baik berupa tawar-menawar atau tukar-menukar. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka, yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan manfaat negosiasi. Tujuan negosiasi, adapun tujuan dari negosiasi secara umum, yaitu yang pertama, untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama. Yang kedua, mengurangi dan menguraikan perbedaan porsi, dan juga konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat, sehingga keputusan akhir sama-sama menguntungkan. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh kedua pihak. Yang kelima, mengatasi dan menyesuaikan perbedaan kedua pihak negosiasi sehingga memperoleh suatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan. Manfaat negosiasi. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari melakukan negosiasi, yaitu yang pertama, menciptakan kerjasama antar pihak dan mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, memberikan kesepakatan bagi pihak untuk saling memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kecurigaan atas tujuan yang dimiliki pihak lain. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang akan saling menguntungkan dan telah disetujui oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan dari arah manapun. Yang keempat, menimbulkan interaksi yang positif antar kedua pihak dan melakukan negosiasi, sehingga jaringan kerjasama yang dilakukan dapat terus berjalan bahkan bisa menjangkau jaringan yang lebih luas. Selanjutnya, teknik negosiasi dalam komunikasi. Adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pembisnis diantaranya adalah yang pertama, persiapan, dan yang kedua, menjaga integritas dan membangun hubungan yang solid, dan yang ketiga, mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas, dan yang terakhir, memikirkan dan menyampaikan alternatif terbaik. Gaya negosiasi dalam komunikasi atau avoiding atau menghindari. Negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang bersifat pasif, lebih memilih untuk menghindari
dan mengabaikan konflik, sehingga kesepakatan di kedua belah pihak tidak tercapai. 2. Kompeting atau bersaing. Negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang ingin mendominasi proses negosiasi dan berorientasi pada hasil, percaya diri tegas, menggunakan kekuasaan untuk memenangkan konflik, dan memastikan salah satu pihak akan memenangkan konflik. 3. Accommodating atau mengakomodasi. Negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang membuat upaya untuk menjaga hubungan dengan pihak lain, mengecilkan perbedaan, dan mengalah untuk mengakomodasi kepentingan bersama agar mencapai kesepakatan bersama. 4. Collaborating atau kolaborasi. Negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang berperilaku ingin mendominasi proses negosiasi, terbuka dan jujur untuk menciptakan kesepakatan dan mencari solusi yang saling memuaskan kedua belah pihak. Gaya ini biasanya memiliki sifat yang responsif dan lebih berorientasi pada hasil akhir. 5. Compromising atau berkompromi. Negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang memiliki tujuan untuk menemukan jalan tengah, menyisihkan perbedaan, sering terlibat dalam memberi dan menerima pengorbanan, dan menerima kepuasan untuk mencapai kebutuhan kedua belah pihak. Itulah presentasi dari kelompok keempat materi tentang komunikasi non-jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.